Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz, NIM saya 240100240. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar cara mengonversi bilangan floating point ke biner dan sebaliknya. Nah, jadi materi ini itu penting banget, apalagi kalau kalian belajar tentang komputer atau teknik informatika. Langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama apa sih bilangan floating point itu? Ya, floating point adalah cara komputer menyimpan bilangan desimal, terutama angka dengan koma. Seperti di sini kita kasih contoh, yaitu ada angka 12,375 atau 0,0075. Nah, bilangan ini itu disimpan dalam format biner menggunakan 3 bagian utama. Yang pertama ada sign, yaitu menentukan apakah bilangan positif atau negatif. Yang kedua ada eksponen, yaitu mengatur skala atau besarnya angka. Dan yang ketiga itu ada mantissa, yaitu bagian angka yang menyimpan detail nilai. Nah, bisa kita lihat di sini ada formatnya atau rumusnya. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, agar tidak bingung, kita langsung saja lihat contohnya. Di sini kita contohnya menggunakan angka yang di awal tadi, yaitu 12,375. Nah, jadi kita akan konversikan bilangan ini ke biner. Langkahnya mudah saja. Yang pertama kita pisahkan dulu bilangan menjadi bagian utuh dan desimal. Nah, bagian utuhnya itu adalah 12 dan bagian desimalnya adalah 0,375. Nah, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita ubah bagian utuh ke biner. Bagian utuhnya yaitu angka 12. Nah, jadi caranya itu kita bagi dengan 2, terus kita ambil sisanya. Bisa teman-teman lihat di tabelnya ini ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6, sisanya 0. Selanjutnya 6 dibagi 2 hasilnya 3, sisanya juga 0. Dan selanjutnya 3 dibagi 2 hasilnya itu ada 1 dan sisa 1. Dan yang terakhir 1 dibagi 2 hasilnya 0, sisanya 1. Maka konversi desimal 12 jadi biner itu adalah 1100. Lanjut kita ke langkah yang ketiga, yaitu kita ubah bagian desimal ke biner. Jadi kita kalikan saja 0,375 ini dengan 2. Kita lihat di sini ya. 0,375 kita kalikan 2, hasilnya 0,75. Jadi kita ambil 0-nya. Dilanjut 0,75 kita kalikan 2, hasilnya adalah 1,5. Kita ambil angka 1. Dan yang terakhir 0,5 kita kalikan 2 sama dengan 1,0. Kita ambil 1. Maka jadilah 0,375 dikonversikan ke biner menjadi 011. Lanjut kita ke langkah yang terakhir, yaitu langkah keempat. Jadi kita gabungkan saja hasilnya, yaitu hasil dari konversi bagian utuh dan konversi bagian desimal. Jadilah 12,375, binernya adalah 1100,011. Nah, selanjutnya kita langsung masuk lagi ke konversi biner ke floating point ya teman-teman. Nah, di sini kita sebaliknya saja, yaitu kita menggunakan angka yang tadi yaitu 1100,011. Kita akan ubah biner ini ke desimal. Apakah hasilnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu adalah 12,375. Nah, langkahnya yang pertama kita sama juga, kita pisahkan bagian utuh dan desimal, yaitu bagian utuhnya adalah 1100 dan bagian desimalnya adalah 011. Lanjut langkah yang kedua, kita ubah bagian utuh ke desimal. Nah, bagian utuhnya itu adalah 1100. Cara ubah ke desimalnya adalah dengan cara 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 12. Lanjut langkah yang ketiga, kita ubah bagian desimal biner ke desimal. Jadi caranya sama, 0 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 0,375. Dan langkah yang terakhir, kita gabungkanlah hasilnya ya. Jadi hasil konversi bagian utuh dan hasil konversi bagian desimal kita gabungkan, maka hasilnya adalah
12,375. Sama bukan dengan bilangan yang awal tadi. Jadi 1100 kita konversikan hasilnya jadi 12. 011 kita konversikan hasilnya jadi 375. Maka kita gabungkan dan hasilnya adalah 12,375. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke terakhir, itu adalah floating point dalam IEEE 754. Nah, jadi komputer itu nggak cuma menyimpan angka biner biasa, mereka juga memakai format standar yang disebut IEEE 754. Nah, di sini bilangan floating point itu dibagi teman-teman ya, yaitu yang pertama ada 1 bit untuk sign, ada 8 bit untuk eksponen, dan ada 23 bit untuk mantisa. Sebagai contoh, kalau kita simpan angka 12,375 dalam IEEE 754, maka hasilnya seperti ini teman-teman ya. Untuk sign-nya karena positif maka 0, yaitu eksponennya kita hitung dari bentuk 1,1000011, kita kalikan 2 pangkat 3 dibagi 127 ditambah 3, maka hasilnya 130, dan kita konversikan ke biner, hasilnya adalah sekian teman-teman. Dan untuk mantisa adalah sisanya setelah tanda titik. Jadi setelah dari biner ini ya kita ambil ya jadi 23 bit. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil akhirnya ya. Itu dari sini sampai sini, ini adalah hasil akhir dari 12,375 dalam IEEE 754. Format ini membantu komputer menyimpan angka desimal dengan efisien. Baiklah teman-teman, jadi itu dia cara konversi bilangan floating point ke biner dan sebaliknya. Intinya pahami dulu konsep dasar biner, lalu ikuti langkah-langkahnya. Kalau masih bingung, bisa kalian latihan dengan angka-angka lain agar bisa lebih memahaminya lagi. Baiklah, sekian dari video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.